Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudara semua, pada kali ini kita jumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran bahasa kita yang pada pertemuan pertama yang lalu kita sudah membahas ya tentang pengertian kata dan kalimat atau kalimat dan jumlah pada istilah bahasa Arab ya. Nah, tentu ada kata dan kalimat atau ada kalimat dan jumlah dalam bahasa Arab terdiri dari isim, fiil dan huruf ya. Isim itu kata benda ya atau yang dikelompokkan ke dalam kata benda. Kemudian fiil itu yang dikelompokkan ke dalam kata kerja dan huruf adalah yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam fiil dan isim ya, sehingga ada kelompok sendiri yang namanya huruf. Nah, itulah tiga kelompok besar yang akan kita pelajari sehingga kita nanti akan memahami bagaimana tata bahasa Arab ya. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya tidak atau belum dulu membahas tentang bagaimana isim, bagaimana fiil, bagaimana huruf, tapi saya akan awali dengan istilah ya atau pelajaran tentang kata ganti ya atau istilahnya domir. Ini agak perlu karena memang ketika nanti sudah belajar mengenai fiil atau kata kerja atau bahasanya adalah ketika kita sudah mulai mendalami istilah sorof, maka domir ini menjadi penting ya karena semua melekat ada domirnya, ada kata gantinya dari isim atau fiil yang akan kita rubah-rubah gitu ya. Hadirin sekalian, jadi kata ganti ini akan mengawali pada pembelajaran sorof kita ya. Nanti isim dan yang lain-lainnya akan kita pelajari, akan kita dalami lagi ketika sudah membahas masalah nahu ya. Nah, teman-teman semua, ini pertemuan kedua kita ya. Kemudian yang akan kita bahas adalah tentang isim domir. Apa itu isim domir? Isim itu tadi yang sudah kita katakan bahwa isim adalah kata kerja, kemudian domir itu adalah kata ganti. Jadi, isim adalah kata benda, kemudian domir adalah kata ganti. Jadi kata ganti yang kita kelompokkan ke dalam kata benda ya. Tentu kata ganti inilah kata ganti benda atau kata ganti orang ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris misalnya, kita mengenal ada kata ganti untuk orang ketiga, kata ganti untuk orang kedua, dan kata ganti untuk orang pertama ya. Untuk orang ketiga ada yang single dan ada yang plural. Untuk orang kedua juga sama, ada yang single dan ada yang plural. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia kita kata ganti orang ketiga, orang kedua, orang pertama itu ya umum saja ya, sama saja. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Arab itu lebih kompleks lagi ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata ganti 7 ya, 7 kata ganti, tapi kalau dalam bahasa Arab ada 14 kata ganti. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu ya. Ini kata ganti atau domir ya. Ini ada yang aktif, ada yang pasif ya. Nah, saya kelompokkan dua ini nanti akan kita bahas apa yang aktif, apa yang pasif ya. Nah, yang umum ya itu kata ganti ini ada 14 ya. Pertama huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi ini mesti sering diulang-ulang agar kita lebih cepat memahami dan mengingat ya, sehingga nanti ketika akan mempelajari sorofnya itu lebih mudah ya. Saya ulang lagi, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ini kelompok kata ganti aktif. Nanti kalau dia dirubah menjadi kelompok kata ganti pasif, ini hu huma hum, ha huma hunna, ka huma kum, ki huma kunna, ya na, gitu ya. Jadi di sini ada huwa huma hum, di sini ada hu huma hum. Di sini ada hiya huma hunna, di sini ada ha huma hunna. Di sini ada anta antuma antum, di sini ada ka huma kum, di sini ada anti antuma antuna, di sini ada ki kuma kunna, di sini ada ana nahnu, di sini ada ya dan na ya. Jadi ini tulisan ini sengaja saya tidak berikan harokat, tidak berikan baris karena memang bacanya juga sama saja kan gitu. Jadi nanti diusahakan kita sudah terlatih berlatih dengan
teks atau ya memang tidak ada perubahan ya, jadi kita nggak perlukan baris ya. Saya ulang lagi, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu yang aktif, yang pasif, walaupun nanti artinya sama saja. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ya na. Nah, penggunaannya atau artinya, jadi ada 3 yang pertama ya, huwa huma hum ya. Ini 3 yang pertama, ini adalah kata ganti orang ketiga untuk laki-laki. Huwa untuk yang tunggal, huma untuk yang 2 orang atau musanna istilah apa namanya? Untuk 2 orang ya. Kemudian hum untuk jamak ya. Jadi huwa itu artinya dia untuk laki-laki 1 orang. Kemudian huma itu mereka berdua untuk laki-laki 2 atau 2 orang. Hum untuk mereka laki-laki. Ini orang ketiga. Kemudian berikutnya hiya huma huna, ini adalah orang ketiga untuk perempuan ya. Jadi hiya untuk 1 orang perempuan, dia perempuan ya. Kemudian huma untuk dia berdua perempuan, hunna untuk mereka perempuan ya. Kemudian anta antuma antum ini adalah orang kedua untuk laki-laki ya. Jumlahnya 1, 2 dan banyak ya. Jadi anta antuma antum, anta itu kamu laki-laki, antuma kamu 2 orang laki-laki, antum kalian laki-laki. Kemudian ada algi, anti antuma antuna ya. Anti antuma antuna, anti antuma antuna ini adalah untuk orang kedua perempuan ya. Anti kamu perempuan, antuma kamu berdua perempuan, antuna kalian perempuan. Nah, kemudian ana dan nahnu ini adalah orang pertama ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ana itu saya 1 orang, laki-laki atau perempuan, kemudian nahnu kami, laki-laki atau perempuan ya. Ini kelompok kata kerja, kata ganti atau isim domir yang aktif ya. Ini pengertiannya atau artinya. Berikutnya kalau dia digandeng dengan huruf lain ya. Nah, ini maka dia posisinya menjadi domir munfasil ya. Kalau tadi apa namanya? Nah, ini yang mansub ya. Jadi misalnya dia digandengkan dengan iya, jadi maka kalau nanti ketemu dengan hu jadi iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Ini anu ya, kepotong ya. Jadi iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Ini kurang 1 ya. Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana ya. Ini mungkin karena kurang 1-nya karena sama ya dengan iyahuma ya dan iyakuma. Jadi saya ulang, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma. Ini kurang enggak ditulis karena iyahumanya sudah ada di sini ya. Iyahunna, kemudian iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, ini kalau kita misalnya suka baca surat Al-Fatihah ada iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nah, ini ka-nya itu kepada kamu ya. Di sini adalah untuk domir laki-laki. Tapi bukan berarti nanti ka-nya kepada Allah terus Allah dibahasakan di laki-laki, bukan ya. Ini hanya pengelompokan kata saja ya. Nanti ada malaikat, ada yang lain-lain ya. Itu ya memang tidak ada kita kelompokkan menjadi bukan berjenis kelamin lah, tapi memang kelompok katanya yang akan kita klasifikasi ke dalam kelompok muzakkar dan muannas ya. Jadi iyaka itu hanya kepadamu ya. Kalau iyahu hanya kepadanya kan gitu ya. Iyahum itu hanya kepada mereka dan seterusnya ya. Ada iyaki, iyakuma, iyaya, iyana. Iyana, iyaya itu hanya kepada saya, iyana hanya kepada kami ya atau kepada kita ya. Ini kalau tadi domirnya sudah disambungkan atau digandengkan dengan huruf lain ya. Nah, ini ya. Kalau kita kelompokkan seperti ini. Ini huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ini untuk domir yang aktif ya atau istilahnya domir yang rofa. Kemudian domir yang pasif itu domir yang nasab ya. Nah, ini kalau tadi huwa itu pasangannya atau kata lainnya adalah hu,
karena kita tambahkan pakai iya, jadi iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Kemudian kalau dia pada posisi jar ya, pada kita tambahkan pada huruf lain, misalnya bi ditambahkan dengan hu, jadi bukan bihu bacanya tapi bihi ya. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina gitu ya. Nah, hadirin sekalian, ini kata ganti yang mesti kita pahami, mesti kita tahu sebelum nanti kita mempelajari sorof, karena nanti ketika sudah merubah-rubah kata dalam sorof, maka itu melekat, ada domirnya, ada kata ganti yang mengikutinya. Walaupun tidak disebutkan, tidak dibacakan, tapi kita sudah harus otomatis memahami, mengetahui siapa itu subjeknya atau fa'ilnya ya. Kira-kira itu sekedar atau sekilas tentang kata ganti yang mudah-mudahan bisa dipahami dulu ya, sedikit demi sedikit. Insya Allah pada pertemuan ketiga kita akan langsung belajar bagaimana fiil ya, bagaimana kata kerja, bagaimana merubah-rubahnya, dan kita akan praktek ya. Hadirin sekalian, kalau ada pertanyaan silahkan di grup WhatsApp yang sudah tersedia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.